kita terlalu sibuk mengejar modernitas, terlalu fokus melangkah ke depan hingga perlahan melupakan dari mana kita berasal. Di tengah derasnya perubahan zaman dan perdebatan tentang masa depan, ada sosok yang jarang kita lihat. Seseorang yang menghabiskan waktunya dalam sunyi, dengan sabar memastikan jerami-jerami kayu ini tetap menari, bukan untuk mencari perhatian, melainkan untuk menjaga agar tradisi yang diwariskan leluhur tidak hilang di telan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ndai Media, lahir Bogor tahun 1974. Di sini saya sebagai pembuat wayang golek. Lokasi kami ada yang berada di alamat Kampung Sirnagali, RT 1 RW 7, Kelurahan Loji, Bogor Barat, Kota Bogor. Mulai membuat wayang golek di sini itu saya dari tahun 2000. Tapi sebelumnya saya ini membuat wayang golek dari bapak saya yang bernama almarhum Bapak Entang Sutisna. Saya sebagai generasi kedua setelah bapak saya. Tapi kalau saya bercerita tentang bapak saya, Pak Entang ini almarhum bikin wayang itu dari tahun 1965. Dia baru membuat wayang ketika dia masih muda. Dan pada tahun 1972 dikunjungi oleh Pak Harto beserta Ibu Tin dan rombongannya ke Kiara Lawang, Sukamantri, yang akhirnya Pak Harto beserta Ibu Tin membeli wayang pesan ke bapak saya sebanyak 120 model wayang, atau yang boleh dibilang cukup untuk cerita Ramayana dan cerita Mahabharata. Harga wayangnya pada saat itu, satu wayang itu Rp1.000. Tahun 72. Rp1.000 kita bisa membeli beras sebanyak 70 kilo tahun 1972. Begitu. Itu cerita bapak saya, mungkin boleh dikatakan sweet memory buat almarhum bapak saya pada tahun itu. Dan saya mulai membuat wayang saya sendiri itu tahun 1987. Waktu itu saya berumur 13 tahun. Dan waktu itu saya sekolah kelas 1 SMP. Alhamdulillah ketika guru SMP saya mengatakan silahkan membuat prakarya, dan ternyata saya membuat wayang golek. Satu wayang saya kasih ke guru kesenian saya, dan alhamdulillah diterima oleh dia, dan saya bilang jangan ribut kalau ini hasil dari saya. Karena saya malu membuat wayang golek pada waktu itu. Tapi untuk sekarang saya bukan malu lagi ya, alhamdulillah dari wayang golek inilah saya bisa hidup dan bisa membiayai pembuat wayang golek yang ada di Kota Bogor ini. Artinya mereka membuat wayang golek ditampung di sini dan kita jual ke orang asing. Karena setiap hari kami dikunjungi oleh orang-orang asing dari berbagai negara di dunia ini. Seperti contoh Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Prancis, Eropanya seperti itu, Yunani, terus ada lagi Amerika ya, Kanada, terus Meksiko, terus ada lagi Australia. Untuk orang Asianya banyak, dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain sebagainya. Vietnam pun ada. Saya tidak terpikir untuk bisa melestarikan wayang golek ini, usaha ini seperti ini. Karena waktu dulu itu, bapak saya membuat wayang golek. Mungkin karena saya dikasih makan dari hasil golek, sehingga akhirnya saya bisa meneruskan pembuatan wayang golek ini setelah bapak saya. Nah, artinya dulu belajar membuat wayang golek pun bukan diajarin oleh bapak saya ini. Katakanlah bapak saya ngajarin ini harus begini, tidak. Ternyata waktu itu bapak saya membuat wayang golek, saya melihatnya dan saya mengikutinya. Tapi ketika kita buntu, baru kita bertanya ke bapak bahwa wayang golek ini gimana, atau gimana seperti tempat-tempatnya, atau katakanlah di kepala wayang golek itu ada mahkotanya ya. Mahkota ini harus gimana, baru saya bertanya. Baru dikasih tahu, dan yang pastinya bapak saya tidak ngajarinnya harus segini, begini, tidak. Ternyata begitu bapak saya membuat wayang golek, saya ngikutin dan melihatnya, dan akhirnya saya mempraktikannya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa buat wayang lumayan lah ya, mungkin berapa karakter banyak yang saya bisa bikin. Tapi yang paling banyak sekarang itu yang selalu saya bikin itu adalah Rama dan Sinta, karena Rama dan Sinta itu boleh dikatakan sebagai lambang cinta, karena Rama dan Sinta
orang barat bilang apa, happy ending ya, seperti itu. Kalau dukanya itu kan dulu itu wayang golek yang dibuat oleh bapak saya itu tidak laku dijual seperti sekarang. Karena hasil wayang golek yang dibuat bapak saya itu larinya ke tangan kedua, ke penjual yang mereka berjualan di Kebun Raya Bogor. Bapak saya buat wayang, selesai dibawa ke Kebun Raya Bogor, tapi dibeli oleh pedagang, yang akhirnya mereka jual ke orang asing. Hanya ke tangan kedua. Tapi sekarang kita tangan pertama langsung. Ketika orang asing datang ke sini, dia bisa menikmatinya dan bisa membelinya, itu tangan pertama. Jadi sekarang itu boleh dikatakan disinilah pusatnya wayang golek di Kota Bogor ini, karena kami dari berbagai pengrajin wayang golek yang ada di Bogor pun bersatu ke kami di sini gitu. Jadi hasil dari kami ini bisa dijual dan bisa dinikmati oleh orang-orang asing. Setiap orang asing yang datang ke sini, dia akan selalu bertanya pembuatannya seperti apa atau prosesnya. Dan itu dari awal proses pembuatan wayang golek itu pasti yang mereka sukai dan mereka minati. Karena mereka begitu melihat wayang golek yang sudah selesai dan mereka akan bertanya gimana cara membuatnya seperti itu. Kan wayang golek ini membuatnya melalui tangan atau katakanlah orang Inggris bilang handmade ya. Betul, handmade ya, seperti itu. Karena buatan tangan, jadi membuatnya pun lama, dan alhamdulillah dinikmati oleh banyak orang. Tapi untuk sekarang ini, wayang golek ini hanya untuk hiasan. Dulu, zaman bapak saya, atau dulu di kita itu di Indonesia, di Bogor atau dimanapun, wayang golek itu untuk dimainkan atau untuk pertunjukan. Zaman sekarang itu boleh dikatakan zaman modern ya. Artinya anak-anak muda kita itu kan mengenalnya apa sebenarnya gadget. Sedangkan wayang golek ini kan tradisional. Dari dulu tetap wayang golek ini seperti ini. Sebetulnya ada manfaatnya juga dengan adanya zaman sekarang ini, karena apa? Kita bisa promosi melalui internet gitu ya, Instagram gitu ya, mempromosikan dan memperkenalkannya bahwa wayang golek hasil tangan atau dibilang tradisional itu, tapi sekarang ini dibuat untuk hiasan. Jadi melalui internet seperti itu kita promosi, kita bikin iklan atau apa untuk memperkenalkannya. Wayang golek adalah suatu kesenian tradisional yang bisa dinikmati di zaman modern ini gitu. Jadi manfaatnya dengan modern sekarang, dengan adanya internet seperti itu sebetulnya membantu juga untuk masalah promosi seperti itu. Karena apa? Ini kan tradisional, tapi di zaman modern masih bisa gitu. Ya katakanlah bersaing dengan yang lain-lainnya ya, walaupun tradisional tapi bisa dinikmati di zaman modern. Mungkin zaman sekarang itu saya diwajibkan kali ya untuk mempertahankannya kesenian ini dan memperkenalkannya ke khalayak muda. Kenapa? Karena di zaman modern ini anak muda sekarang itu kan kayaknya mereka tidak mengenal yang namanya kebudayaan atau wayang golek seperti ini khususnya ya. Jadi artinya apa? Anak muda sekarang kan modern, budaya barat lebih cepat masuk ke budaya kita, ke anak muda kita. Tapi budaya kita sendiri oleh anak-anak muda kita sekarang itu seperti ya ditelantarkan atau gimana ya. Wayang golek itu kurang lebih ada 300 model. Saya katakan model karena Rama dan Sinta itu 2 model gitu kan. Nah, di situ ada yang disebut karakter. Wayang golek, Rama dan Sinta, mereka itu wajahnya itu warna putih, mukanya putih. Itu artinya baik. Dalam bahasa Inggris, good character, begitu. Ada lagi yang warna merah, terus ada giginya seperti Rahwana, itu tidak bagus karakternya. Ada lagi Bima, Bima itu wajahnya itu biru, ada kumisnya itu artinya karakternya itu bagus dan apa ya, sterak itu apa, strong. Ada juga yang hijau seperti Gatot Kaca, anaknya Bima itu. Gatot Kaca itu kan gagah dan strong juga gitu, strong dan good karakter and strong. Ada juga seperti si Cepot merah, tapi Cepot itu dia punya gigi 1. Itu artinya keluarga Cepot itu semua katakanlah Semar, bapaknya Cepot, terus ada Dawala, adiknya Cepot, terus ada si Gareng, itu adiknya Cepot juga. Nah itu mereka itu punya gigi 1. Itu artinya dia itu karakternya adalah pelawak. Filosofinya wayang ini sebagai
bentuk hiasan tapi ada maknanya dan artinya tersendiri. Di mana ada pertunjukan wayang itu ketika ada orang yang menikah atau dia punya hajatan, dan itu akan yang hajat itu suka dengan wayang golek, akhirnya dia membuat pertunjukan wayang golek di saat ada hajatan seperti itu. Yang artinya walaupun dari modern itu zaman dulu, katakanlah zaman dulu ya, banyak wayang golek itu untuk permainan atau seperti itu, tapi alih fungsinya sekarang itu wayang golek itu lebih banyak digunakan itu untuk hiasan atau hadiah atau souvenir. Karena apa? Orang kita, orang Indonesia beli wayang ke kami di sini, misalkan Ramadan Sita 2. Nah, itu akan dia kasihkan sebagai hadiah atau kenang-kenangan atau kado. Ketika dia ke luar negeri, dia membawa wayang golek, dia kasih ke orang asing itu, ternyata orang asing itu suka dengan hadiah dan kado seperti itu. Artinya wayang golek untuk tradisional, yang dari tradisional dan digunakan untuk hiasan, untuk hadiah seperti zaman sekarang ini. Lebih banyak ke situ sekarang. Yang saya bilang tadi, wayang golek ini sekarang ini dipergunakan untuk hiasan. Kalau menurut saya wayang golek yang dari Banten, dari Bogor, dari Bandung, dari Pangandaran itu sama bagus. Wayang golek hasil tangan. Cuma ada satu perbedaan dari kami ini. Wayang golek yang saya buat ini bahannya itu menggunakan kayu lame. Saya menggunakan ini. Tapi maaf, di daerah Bandung, Cianjur ke sana itu mereka menggunakan kayu jengjing, albasia. Nah, albasia itu kayunya ringan. Kita berbicara dari bahan dulu ya. Bahan yang saya pakai ada kayu lame. Kayu lame ini ketika udah kering kayunya tidak mudah pecah. Dipecahin pun juga pakai golok itu susah. Kenapa saya buat kayu lame? Karena kayu lame ini ketika dibawa ke Eropa itu berapa musim? 4 ya. Summer, cool, spring, autumn. Nah, 4 musim ya. Nah, kayu ini tidak pecah. Alhamdulillah, hasil yang saya bikin dari kayu lame ini ketika dibawa ke Belanda masih ada. Salah satu contoh, kemarin ada tamu saya 11 tahun yang lalu berkunjung ke sini. Kemarin dia ke sini kembali. 11 tahun yang lalu dia beli wayang Ramadan Sita, sampai sekarang masih ada. Pada saat itu datanglah orang asing dari Belanda. Nah, orang asing itu datang ke sini itu melihat pembuatan wayang golek itu, mereka tertarik dan mereka suka. Yang akhirnya mereka suka dengan wayang golek untuk hiasan dan mereka beli dari sini. Yang artinya mereka begitu pulang ke Belanda setelah jalan-jalan di Indonesia, mereka pulang ke Belanda dia bawa wayang golek. Nah, dari situlah setelah tiba di Belanda atau Amerika, ternyata tetangga-tetangganya itu melihat bahwa yang sudah jalan-jalan di Indonesia membawa souvenir wayang golek ini. Dan mereka bertanya, di manakah pembuat wayang golek ini, saya mau beli. Yang akhirnya mungkin promosi saya itu lewat mulutnya orang Belanda yang tadi, yang sudah pulang membawa wayang golek, yang akhirnya dia berbicara ke tetangganya, ngomong ke tetangganya, yang akhirnya tetangganya itu datang ke Indonesia, dan akhirnya dia ingin ke sini dan akhirnya membeli. Satu contoh, ketika orang asing datang di depan, terus saya kasih contoh wayang golek, mereka bilang, wah, apa ini? Nah, baru saya terangkan, ini adalah wayang golek dibuatnya oleh tangan tanpa mesin. Jadi saya kasih contohnya kepala wayang yang sudah selesai, yang saya kerjakan itu kurang lebih 3 hari satu kepala wayang. Akhirnya mereka pun aneh, karena apa? Di situ ada rama yang saya buat itu sama, ukurannya sama, ukirannya sama, padahal itu hasil tangan. Tapi mereka bilang, kok hasil tangan bisa sama seperti ini? Dan kualitasnya bagus, karena setelah dibuat tadi, kita diamplas ya wayangnya itu dihaluskan, dan mereka bilang, ini buatan tangan. Mereka tidak percaya kalau wayang golek itu buatan tangan. Tapi emang ini nyatanya, dan mereka bisa lihat, di saat saya membuat wayang golek, dia bisa lihat, ini hasil tangan. Saya bilang, harga itu tergantung besarnya wayang. Mohon maaf, yang sebelah ini ukuran standar, ukuran biasa, ukuran untuk dimainkan. Tingginya ini kurang lebih 65 cm. Punya juga yang lebih kecil dari ini, itu ukuran kecil, tingginya 40 cm. Jadi saya jual ke orang asing. Kita berbicara ke orang asing dulu ya. Satu wayang yang 65 cm ini saya jual sekitar 60 euro.
Kalau pakai mata uang asing Eropa 60 euro. Kalau pakai mata uang Amerika 70 US dollar satu wayang. Kalau yang kecil itu yang saya bilang tadi 40 cm, saya jual satu wayangnya itu 30 euro. Kalau dalam dolar 40 US dollar. Begitu. Tetapi untuk orang kita, orang Indonesia beda. Harga orang Indonesia tuh pasti akan beda. Walau kita kasih harga, katakanlah saya beri contoh, satu wayang 500.000. Orang kita itu akan menawar. Setengahnya akan mereka tawar. Saya bilang 500.000 satu wayang, 250.000 deh. Nah, itulah bedanya orang asing dengan orang Indonesia. Kalau orang asing kan tidak tawar menawar, tidak ada. Kalau orang kita beli cepot satu, saya bilang satu cepotnya 300.000, 200 deh. Itulah daya beli orang kita yang mungkin bisa menjadikan perbedaan harganya. Yang pasti tergantung ukuran tinggi wayangnya. Kalau yang besar kita bervariasi juga. Ada yang 1 meter, 1,5 meter, itu harganya beda juga. Maaf, saya di sini pun berdiri, adanya galeri di rumah kami ini pun sebetulnya modal dengkul, artinya modal saya sendiri. Bantuan dari pemerintah kota atau bantuan dari pemerintah itu sebetulnya ada. Cuman dulu itu mereka mengajak kami untuk pameran, hanya sebatas itu. Tapi kesini-sininya mereka tidak ada yang namanya memberikan bantuan modal, bantuan apa seperti itu, tapi tidak ada. Kalau saya bilang kontribusinya gitu ya, tapi kita berdiri sendiri. Ya kalau mau ke masa depan itu harapannya ya tetap maju wayang golek, dan tetap akan saya buat wayang golek gitu. Inginnya adalah sumbangsinya pemerintah pada UKM seperti kami ini. Karena apa? Ya itu yang saya bilang tadi, nggak ada ternyata. Harapan saya, semoga wayang golek ini ada generasi setelah saya untuk pembuatannya, dan untuk penjualannya ada lagi generasi ke depannya. Dan saya berharap wayang golek ini akan tetap ada sampai kapanpun. Karena apa? Indonesia loh. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, yang namanya kesenian atau kebudayaan itu tidak terhitung. Benar nggak? Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kenapa tidak dikenali oleh anak-anak muda sekarang kita? Kaya loh Indonesia. Tapi jangan sampai nanti setelah diklaim oleh negara tetangga baru rame. Betul nggak? Nah sekarang saya harapannya ke depan, dan saya pun mungkin berkewajiban untuk mempertahankannya kesenian tradisional wayang golek ini. Yang satu, yang kedua memperkenalkannya ke generasi-generasi berikut bahwa ini adalah kesenian kita, kesenian Jawa Barat yang harus dilestarikan. Benar nggak? Nah makanya saya bilang tadi dari Sabang sampai Merauke sekian banyak kesenian tradisional atau budaya kita tidak terhitung. Ya tolong dijaga. Benar nggak? Dan kedepannya tolong diperkenalkanlah ke anak-anak muda yang sekarang, yang katakanlah anak-anak modern dengan adanya handphone, everyday with handphone like that, ya. Nah itu yang sangat saya akan. Tapi saya berdiri di sini dari dulu sampai sekarang ini, saya masih berdiri di sini. Saya insya Allah tetap akan memperkenalkannya dan akan mempertahankannya kesenian tradisional Jawa Barat ini. Saya berharap setelah saya ada lagi generasi saya untuk membuat wayang golek ini, khususnya di Bogor.